Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di RM Media. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena termasuk nikmat besar adalah nikmat sehat. Kita lanjutkan belajar bersama dengan RM Media, meneruskan pembacaan Muraqil Mutiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa rizqan wasi'an. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bidin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wajtanib fi wuduika sab'an minal khisalih. Jauhi di dalam wudu kamu 7 perkara. 7 perkara ini di dalam wudu kamu harus menghindarinya, jangan melakukannya. Yang pertama, la tanfud yadaika fatarus salma'u. Jangan kamu mengayunkan atau menggoyang-goyangkan kedua tangan kamu. Sebab kalau kamu mengayun-ayunkan tangan kamu, air menjadi amburadul. Percikan air itu kemana-mana. Ini harus dihindari. Li'anna nafdhah kata beri minal ibadati fahuwa khilaful aula. Karena mengayunkan atau menggoyang-goyangkan seperti mengirapkan sebagian dari ibadah itu membedai yang lebih utama, menyalahi yang lebih utama. Ini alasannya. Kenapa dalam berwudu kita jangan sampai mengayunkan kedua tangan kita, karena mengayunkan kedua tangan kita itu membedai atau menyalahi hal yang lebih utama. Pun. Wa kadan tashifu bila udrin, dan begitu juga mengeringkan anggota wudu. Jangan mengeringkan anggota wudu bila udrin, bila tanpa udur. Yang dimaksud tanshib wa huwa ahdul ma'i bihirfatin, mengambil air menggunakan kain. Jangan dikeringkan menggunakan kain itu atau handuk misalnya, jangan kalau memang tanpa udur. Amma idza kana li udrin fayusanu. Adapun bila ada udur, maka disunahkan untuk mengeringkannya. Kalau perlu pakai handuk yang besar itu, biar tidak tanggung-tanggung ya. Satu. Yang kedua yang perlu kita hindari di dalam wudu kita adalah wa taqadduma hinaidil yasari alal yamini. Mendahulukan yang kiri atas yang kanan. Ini perlu dihindari ini yang kedua. Alasannya li'annahu yuzilu asaral ibadati, karena mendahulukan yang kiri ini bisa menghilangkan asar ibadah, bisa menghilangkan pengaruh ibadah. Fayambagil bida'atu bihi bil yusra liyabqa asaruhu 'alal ashrab. Semestinya dimulai di dalamnya itu dengan yang kiri agar pengaruhnya ibadah itu tetap alal asrabi, atas suatu yang lebih mulia. Artinya hendaknya dalam berwudu kita harus mendahulukan yang kanan, biar asar ibadah itu tetap, pengaruhnya ibadah itu tetap. Karena kharajata ba'da wuduika fi hububirihin yunjisu au alamaka sidatuna fi baradin. Contoh ya, seperti kamu keluar setelah wudu, karena di luar itu ada angin yang kencang, tujuannya biar kering, segera kering misalnya. Ini jangan juga. Sekiranya angin itu bisa membuat suatu yang najis menimpa kita misalnya, atau yang membuat sangat dingin bisa membuat kita sakit misalnya. Wal aula alla yakuna bidainika wala bitarfi saubika wa nauhima. Yang lebih utama itu jangan melakukan demikian, dan juga jangan melakukan dengan ujung baju kamu.
atau dengan apa saja, mengeringkan anggota tapi sifatnya karena memakai anduk makruh misalnya, kemudian pakai sarungnya yang kita pakai atau pakai surbannya yang kita pakai, ya ini sama saja ini. Kamana kalau Al-Wanai anid dakhairi, seperti yang dikutip oleh Imam Al-Wanai di dalam kitab Ad-Dakhair. Cuma kalau mayit yang dimandikan, maka setelah dimandikannya ya disunahkan untuk mengeringkannya, menggunakan handuk, menggunakan kain atau apa saja, asal tidak najis. Ini wa yusannu tanshiful mayyiti ba'da ghuslihi, disunahkan mengeringkan mayit setelah memandikan mayit. Kalau kita kan bukan mayit kan. Wala taltimu wajhaka, yang ketiga, jangan menempelengkan air pada muka kamu. Wala taltima wajhaka wala ra'saka bil ma'il atman. Jangan menempelengkan air pada muka kamu dan kepala kamu dengan tempelengan yang bisa air itu berserakan. Bal ta'hudul ma'ah bikafaika, akan tapi ambil air dengan menggunakan kedua telapak tangan. Wa tausilu wajhaka bihima ma'an. Kemudian basuh muka kamu dengan menggunakan kedua telapak tangan secara bersamaan. Wa tamsahu bihima ra'saka, dan kemudian usap kepala kamu seperti yang sudah saya praktekkan pada kajian yang sudah lalu. Waktu ngusap kepala begini kan, buka saja, praktek ulang. 1, 2, 3, itu bila ada rambutnya. Kalau yang sudah tidak ada rambutnya, tidak usah begini, langsung begini saja. 1, 2, 3. Berarti yang begini ini bagi yang ada rambutnya. Kalau yang sudah botak itu seperti profesor ya. Sebenarnya bukan profesor, petani, tapi botak kan banyak itu. Tidak ada rambutnya sama sekali. Ya begini aja cukup. 3 kali. Tidak ada ke depannya begini. Ini menurut yang disampaikan Syekh Muhammad Nawawi Jawi. Yang kelima apa yang keempat? Wala tatakallam fi asna'il wudu'i bila udrin. Jangan berbicara di pertengahan wudu bila tanpa udzur. Bila ada udzur, bisa sunnah, bisa wajib. Contoh ya. Contoh yang wajib. Kamu di saat berwudu melihat orang buta, di depannya ada jurang atau sumur, bila jatuh bisa meninggal dunia. Nah ini wajib ini. Berbicara, berhenti pak, di depannya awas ada sumur atau jurang atau apa aja yang bisa membahayakannya. Nah. Kemudian wala yukrahul kalamu lahu walau mi'arid. Tidak dimakruhkan berbicara bagi orang yang ada udzur walaupun dari orang yang sudah telanjang. Berbicara misalnya sudah telanjang, kalau ada orang melihatnya, menontonnya, mungkin bisa melihatnya, tidak dimakruhkan karena ada udzur. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kallama ummahaniin yauma fathi Makkah wa huwa yatarsidu. Karena Nabi Muhammad pernah berbicara pada Ummi Hani di hari Fathah Makkah, padahal Nabi Muhammad sedang mandi. Kama afadu Ibnu Hajarin, seperti yang pernah diungkapkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Paham ya? Kira-kira. Wala tazid fil ghusli wal masih ala salasi marratin, dan jangan melebihi dari 3 kali, baik di dalam basuhan maupun dalam usapan. Jangan lebih dari 3 kali. Lebih itu makruh. Wallahu a'lam.